strategi melipat gandakan rezeki. Jadi kita akan bongkar-bongkaran rahasia yang tidak pernah diungkap. Jadi selama ini tidak tahu dirahasiakan atau seperti apa gitu ya. Baik, teman-teman, ini ada pelontar sebagaimana yang ada di copywriting kita pada pagi hari ini, ya. Sebuah pertanyaan, ya. Rezeki Allah itu sudah berlimpah ruah. Jadi, Masya Allah kawan-kawan, tanpa kita pikir-pikir itu pasti kita akan punya kesimpulan yang sama. Bahwa rezeki Allah itu sudah berlimpah ruah. Namun pertanyaannya adalah, mengapa kemudian seakan itu tidak mau singgah ke kita? Ya, tidak mau singgah ke kita. Kenapa sih kayaknya kita ini belum banyak gitu ya? Kayak gak nyangkut gitu ya. Kita sudah kerja siang malam banting tulang, kasihan ya tulangnya dibanting. Ya, 24 jam tulang jadi kepala jadi kaki jadi kepala. Waduh, koprol berarti. Tetapi ternyata kayak seolah-olah kita itu belum mendapatkan rezeki yang kita harapkan gitu. Kok kayaknya belum dapat ya? Apa nih penyebabnya? Nah, malam hari ini saya tidak tahu apakah kemudian ini nanti menjawab, apakah kemudian mindsetnya, apakah kemudian itu wadahnya. Rezeki Allah memang banyak, tapi wadah kita kecil, kayak cangkir gitu ya. Sehingga kemudian luber, ya, tidak mampu menampung. Berarti kalau memang seperti itu, solusinya adalah wadah. Wadah yang kita miliki ini harus kita perluas, harus kita punya wadah yang cukup besar gitu ya. Kalau perlu baskom. Kalau tidak perlu, kalau pengen lebih besar lagi sumur gitu ya. Berarti kita harus menggali sumur. Nah, bagaimana caranya? Atau kemudian strateginya? Saya tidak tahu nanti ya, ini nanti menjawab yang mana ya, strateginya, mindsetnya, ataukah kemudian wadahnya. Ini sebagian yang populer di tengah-tengah kaum muslimin itu biasanya itu mindset, wadah, strategi, ada lagi plafon, ya kan? Plafon rezeki, di mana rezeki itu seolah-olah ada plafonnya, ada batasannya, tidak bisa ditembus gitu. Nah, kita di mana nih posisi kita? Itu ya teman-teman, mudah-mudahan tidak menjawab. Kalau tidak menjawab berarti kita bisa berdiskusi. Nah, kawan-kawan, ini adalah hasil perenungan kita ya tentang rahasia rezeki dari Allah. Ya. Jadi kalau kemudian kita coba perhatikan ya, ini ada segitiga terbalik. Ya, segitiga terbalik. Ada angka 1, angka 2, angka 3. Teman-teman sudah siap ya ngikuti ya? Ini harus konsentrasi. Ini harus fokus ini, perlu fokus ya. Nah ini ada 3. Ya, ada 3. Kenapa kemudian digambarkan terbalik seperti ini? Karena semakin ke atas itu semakin tinggi energinya. Kawan-kawan, ketika kita itu berbicara tentang rezeki, maka masuk ke level 3, level 2, dan level 1. Semakin ke atas maka semakin tinggi. Jadi saya membayangkan bahwa kalau teman-teman tidak berada di level 3 ini atau 3 level ini, maka kemudian bisa dipastikan rezekinya itu tidak banyak. Ya, rezekinya itu tidak besar gitu. Jadi ada 3 level. Nah, levelnya itu apa Mas? Coba kita lihat ya di slide berikutnya. Jadi kalau kemudian kita coba ya bahasakan dalam bahasa yang mudah ya, mudah-mudahan ini mudah nanti. Jadi yang pertama, level yang paling tinggi itu adalah dunia ruhiyah. Jadi rezeki itu dalam level 1 itu adalah dunia ruhiyah. Ya, nanti ada ayatnya. PR ya sekalian ya kawan-kawan. Tadabbur ya. Saya tidak membuka ayat malam hari ini. Silakan nanti dicari di dalam surat Tolak ayat 2 dan 3. Ya. Ini PR pertama, cari dunia ruhiyah kita. Jadi ruhiyah kita, spiritual kita itu memiliki energi yang paling besar yang akan memberikan rezeki kepada kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah dunia kuantum. Jadi nanti kita akan belajar coba ya, kita telah sedikit ya tentang dunia kuantum. Nah, PR juga nih teman-teman ada di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8.
ya, dunia kuantum. Dan yang ketiga atau level 3, level yang paling bawah itu adalah dunia kuadran atau dunia konglomerat. Ya, ini konglomerat teman-teman ya, bukan kolornya melorot, bukan ya, konglomerat ya. Dan itu ada di dalam surat Yusuf ayat 111. Gampang nih ya. Satunya 3 kali. Semakin ke atas maka semakin tinggi energinya ya. Jadi kalau kita pengen masuk atau kemudian mendapatkan rezeki yang besar, ya saran kami teman-teman masuk ke level 3, ya. Kalau bisa level 2, dan kalau bisa lagi itu levelnya level 1, begitu. Jadi dimasuki. Nah, bagaimana caranya? Kita akan belajar dan apa itu ya? Ternyata ada ayatnya. Kawan-kawan, tentang rahasia rezeki Allah level 1. Jadi kita bahas yang paling atas dulu. Di energinya ini Masya Allah sangat besar. Ya. Dan ternyata ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru saya menggambarkan sebuah garis ya, teman-teman. Titik dulu beliau itu garis, straight ya, kayak gini kira-kira. Gambarannya ada yang di depan ini. Ini ada maksudnya sebenarnya, ada ceritanya, kawan-kawan. Jadi beliau itu menulis satu atau menitik satu papan putih gitu ya dengan tinta hitam, titik gitu ya. Kemudian digaris ke kiri, syarat ya, tembus ke sana gitu ya, sampai melebihi batas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah beliau nitik lagi, tes ya, titik ya, kemudian digaris lagi ke kanan, syarat gitu ya, sampai tidak terbatas gitu. Nah, kira-kira tanyanya beliau kepada saya apa? Ya. Dan ini mungkin juga pertanyaan pada teman-teman yang hadir Zoom pada malam hari ini ya. Pertanyaannya adalah, saya ini gambar apa? Jadi beliau tanya begitu, saya ini menggambar apa? Maka kemudian sebagian dari kita akan menjawab, gambar titik guru, ya, dan menggambar garis guru. Gitu. Ternyata beliau menjawab bukan, ya, bukan itu. Lalu apa? Jadi beliau itu menggambarkan atau menceritakan ternyata ya, ini adalah 3 dunia. Kata beliau begitu. Ada yang komen, ayat 1000 dinar. Masya Allah ya betul. Jadi beliau itu menceritakan ya, ini tentang 3 dunia. Dunia yang pertama sebelum titik sebelah kiri, ini adalah kehidupan sebelum dunia. Begitu kata beliau. Dan titik sebelah kanan, garis kanan, titik sebelah kanan ini adalah setelah dunia. Ini sebelum dunia, ini setelah dunia. Dan di antara titik-titik ini, titik ini yang pertama adalah titik kelahiran, dan yang berikutnya adalah titik kematian. Maka hidup kita itu cuma di antara 2 titik ini, kata beliau. Masya Allah. Teman-teman, ini nasihatnya. Kenapa kemudian rezeki yang begitu besarnya itu justru fokusnya di mana? Di ayat ini. Ya. Ada yang bisa bantu membacakan? Kita belajar bareng-bareng ya, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Ada yang bantu? Silakan Bunda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Jadi teman-teman, rahasia rezeki dari Allah itu ternyata bukan hanya sekedar kehidupan kita yang ada di dunia. Itu. Maka kemudian di dalam ayat ini itu yang diminta oleh Allah itu takwa. Kenapa takwa? Karena ada hubungannya dengan kehidupan sebelum dunia, kehidupan dunia, dan kehidupan pasca dunia gitu. Jadi rezeki yang sesungguhnya itu saat kita itu punya takwa, ya, punya takwa. Karena nanti ada hubungannya dengan dosa, ada hubungannya dengan ampunan.
ada hubungannya dengan pahala, dan ada hubungannya dengan amal soleh. Nah itu teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar duit ya. Jadi tidak hanya sekedar duit teman-teman. Tapi jauh lebih besar daripada itu. Ya ini tentang surga, neraka, tentang amal soleh dan dosa. Itu makanya kemudian di sini ayatnya itu adalah takwa. Barang siapa yang bertakwa, maka dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi nyanyi ini merujuk ke siapa? Orang yang bertakwa. Ya ja'alahu, lahuhu-nya ini dhamir ya, dhamir pengganti untuk mereka yang bertakwa. Begitu kawan-kawan. Kemudian ayat yang berikutnya, jadi kalau ini adalah ayat yang kedua, yang ini adalah ayat yang ketiga. Nah ayat yang ketiga ini, ya buah dari takwa itu apa? Buah dari takwa ini ternyata dua. Yang pertama tadi sudah kita sebut, dan yang kedua adalah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu kawan-kawan. Sama ini, wa yarzuqhu. Hu-nya ini siapa? Hu-nya ini adalah orang yang bertakwa di sini. Begitu ya. Di sini. Jadi dapat dua, Masya Allah. Nah, kalau mau lengkap, tambah lagi satu. Ya, wa mayat tawakal Allah. Jadi bertawakal kepada Allah, mewakilkan semua urusannya kepada Allah. Gitu. Niscaya akan dicukupkan. Nah, begitu kan, teman-teman. Masya Allah. Maka kalau kita melakukan dua hal, ya takwa dan tawakal, maka hadiahnya 3. Jalan keluar, ya rezeki yang tidak disangka-sangka, dan Allah cukupkan. Masya Allah. Kalau dicukupkan itu ya keperluan kita akan dicukupkan. Begitu. Teman-teman pengen apa? Gitu ya. Maka Allah akan cukupkan. Pernah nggak kawan-kawan tuh membayangkan sesuatu gitu? Kayaknya enak ya makan soto. Gitu ya. Sotonya tiba-tiba datang. Suddenly tiba-tiba. Oh aduh, Masya Allah. Itu adalah bagian dari rezeki Allah. Itu. Nah, kita ya kawan-kawan. Nah, seringkali ketika kita ngadakan mentoring atau ngadakan coaching, yang di sini ini kita harusnya kembalinya itu kepada Allah. Sudah deh, nggak usah pikir bagaimana caranya Allah akan memberikan rezeki itu. Gitu. Kalau kemudian kita itu benar, apa yang kita lakukan itu takwa dan tawakal, maka Allah akan beri gitu. Sayangnya ketika kita saat ngadakan mentoring itu kadang caranya mas gitu ya. Langsung begitu, caranya saya melunasi utang mas gitu. Maka pertanyaan caranya itu sebenarnya ada 2 teman-teman ya. Yang Anda tanyakan itu tentang cara ikhtiar langit ya, atau cara ikhtiar bumi. Kalau cara ikhtiar bumi saya akan tunjukkan, tapi kalau cara ikhtiar langit saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Gitu teman-teman ya. Maka ini adalah rahasia rezeki Allah yang besar banget. Ya, makanya monggo silakan teman-teman mau belajar kemana saja boleh, ke ustadz siapapun boleh. Ya. Kemudian untuk memenuhi cakupan takwa kita, maka kita perlu sedikit nih belajar tentang skema, ya, bahwa interaksi manusia itu ternyata meliputi 3 dimensi juga. Ya, yang pertama interaksi manusia dengan Allah, ya, ini meliputi ibadah dan akidah. Ya, yang kedua, manusia dengan dirinya sendiri. Ini termasuk makanan. Jadi makanan itu harus dijaga, teman-teman. Kalau kita pengen mendapatkan rezeki yang baik, makanan kita itu juga dijaga. Rezeki yang thayyibah, makanan itu dijaga. Pakaian juga, ya. Pakaian juga begitu. Pakaiannya kalau bisa menutup aurat. Ya, akhlak juga begitu. Akhlak jangan sampai ada khianat, ada yang ya melukai hati, kata-kata yang nyakiti dan seterusnya ya. Kemudian ibadah juga begitu kepada Allah tadi perlu kita uraikan sedikit ya, ibadah perlu dijaga sholat waktu ya, sholat 5 waktunya. Kemudian akidah, jangan sampai ada mindset yang bertentangan dengan kebesaran Allah. Ya, hati-hati banget ini teman-teman, mindset, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, hati kita ketika kemudian kita berusaha untuk membangun. Ya, itu jangan sampai kemudian ada sesuatu yang bertentangan. Misalnya Allah Maha Kaya. Kemudian kita ya komentarnya itu maaf ya ini saya contohkan, tapi bukan untuk dicontoh. Saya
biasanya kemudian banyak ketemu model-model kayak gini. Hidup kok begini-begini amat ya. Nah itu seperti itu adalah bagian yang tidak mensyukuri atau kemudian tidak menyadari betapa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha pemberi, Allah itu memberikan rezeki, ya kan. Nah gitu, makanya benar bagi teman-teman kita gitu, bahkan ada sebagian kelompok yang ngajari tentang bagaimana afirmasi, ya afirmasi positif. Mungkin di awal-awal itu kita tidak positif, teman-teman. Saya adalah magnet uang, misalnya begitu ya. Masa magnet uang gitu ya. Tetapi kemudian kita harus bangun nih, magnet uang beneran gitu loh. Jadi kita membangun apa? Husnudzon billah. Kita membangun positive thinking ya kepada Allah. Positive feeling kepada Allah. Jadi ada dua ya. Ya, positive feeling dan positive thinking. Pikiran kita juga positif, perasaan kita juga harus positif. Begitu teman-teman. Kemudian positive action kita juga harus positif. Ya, jadi 3 dimensi juga akhirnya. Jadi banyak dimensinya. Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi ini perlu dijaga ya. Akidah tidak hanya sekedar akidah saya rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Tidak seperti itu teman-teman. Tetapi juga ketika kemudian kita melakukan aktivitas sehari-hari, itu cerminan kita itu beriman itu bagaimana gitu. Nah ini bentuk ibadah kita, bentuk interaksi kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah loh. Ini saya nasihatkan untuk diri saya pribadi. Ketika kemudian menghadapi problem, ketika menghadapi persoalan, terkadang kita lebih besar mengeluhnya daripada apanya curhatnya sama Allah. Ya Allah, saya itu begini, mestinya kan gitu. Tapi enggak, sudah ngegerutu duluan, ini apaan gitu. Ya Allah. Nah gitu kira-kira teman-teman. Kemudian yang ketiga, ya interaksi manusia dengan manusia yang lain. Nah, nanti kalau kemudian kita coba jabarkan, ternyata ada bagiannya juga. Ini ada hubungannya dengan muamalah. Nah, muamalah ini ada 2 muamalah yang ternyata di dalam syariat itu ada yang diatur sebagian oleh negara, ada yang kemudian dilaksanakan oleh negara, yang hanya bisa dilaksanakan oleh negara. Contohnya adalah yang pertamanya adalah muamalat. Muamalat ini bisa seperti politik luar negeri, ya, kemudian sistem pendidikan, sistem pergaulan, sistem ekonomi, sistem pemerintahan. Jadi bisnis kita, belajarnya kita, ya teman-teman, kemudian pergaulan kita itu harus dijaga, ya. Jadi hati-hati dalam berkomentar, kemudian di dalam sosmed jangan sampai menyakiti orang gitu ya. Terkadang jempol semua ya. Komentarnya jempol semua, kembali. Jempolnya komentar semua. Komentar kalau di sosial media itu apa? Jempol kita gitu ya. Hati-hati kawan-kawan kayak gitu. Jadi jangan sampai menyakiti perasaan orang. Gitu ya. Nah, ini juga bagian daripada ujian kita ya, interaksi manusia dengan manusia yang lain. Nah, ternyata manusia dengan manusia yang lain atau sesama manusia ini ternyata ada juga yang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ukubat atau sistem sanksi. Contoh misalnya hudud, jinayat, takzir, dan mukhalafat. Ini perlu adanya sebuah negara. Tetapi kalau kemudian kita pengen rezeki Allah yang besar, kita semuanya ini harus kita terima. Ternyata syariat Islam itu bisa meliputi semua hal, semua aspek begitu. Termasuk di dalamnya adalah mengurusi negara. Makanya hati-hati berkomentar ya. Walaupun akhirnya kemudian konfirmasi bahwa itu adalah chatbot apa namanya? Bot itu ya. Itu hoax gitu ya. Kemarin kan ada komentar ya. Mendadak ustazah. Yang komentar mendadak ustazah itu ya. Yang mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Hati-hati teman-teman gitu ya. Itu adalah ucapan, itu adalah doa gitu ya. Bisa jadi doa beliau itu nggak benar gitu. Tetapi belakangan klarifikasi kalau itu hoax gitu. Nah, jadi kayak gitu itu pasti menyakiti ibu-ibu ya, atau bapak-bapak yang jadi guru gitu. Ini guru aja digitukan. Saya termasuk guru juga ya, tapi guru online. Masya Allah. Tapi saya tidak berkomentar macam-macam. Ya, kenapa? Ya itu kita nanti menyebarkan energi negatif juga teman-teman. Ketika kemudian kita nyebar sesuatu yang belum tentu benar. Ya, jadi hati-hati yang kayak gitu. Itu pelajaran juga untuk menjaga apa? Menjaga 3 dimensi kita. Hubungan dengan diri kita sendiri, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia yang lain gitu.
Nah, itu pelajaran ya. Nanti kalau mau didiskusikan boleh. Baik, kita kira-kira begitu kawan-kawan semua. Ya, ini poin yang pertama, kenapa kemudian level tertinggi kita atau level yang pertama ini energinya paling besar. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kemudian kita usahakan itu hanya kita dan Allah yang tahu hasilnya seperti apa. Kita hanya sebagai, kadang ada beberapa mentoring di dalam dunia coaching atau mentoring itu, ada wilayah-wilayah yang kemudian kami tidak bisa menjangkau. Yakni wilayah apa? Wilayah spiritual gitu. Jadi dulu pernah ya saya ketemu dengan teman-teman kawan gitu ya, gelarnya banyak gitu ya dalam dunia coaching. Beliau banyak ya, bahkan kemudian termasuk praktisioner gitu ya. Kemudian beliau itu merujuknya ke teori-teori gitu ya, pakai kuis, pakai ya dalam metode coachingnya itu begitu. Kemudian saya komentar ya, justru kalau seperti itu kita sebagai seorang coach terlalu mengatur orang yang kita pelajari gitu. Ya, saya celetuk begitu kawan-kawan. Karena kalau menurut kita, kalau kemudian sudah ranahnya itu ranah interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjaga apa-apa gitu. Misalnya kita menganjurkan untuk zikir gitu ya, istighfar 1000 kali gitu. Nah, keajaibannya apa nanti beliau yang dapatkan itu kan kita tidak bisa, pasti nanti seperti ini gitu kan, tidak bisa kawan-kawan. Nah, kalau dalam metode coaching teman kami ini ada itu teman-teman. Jadi kalau begini nanti hasilnya begini gitu. Nah, kalau menurut saya tidak bisa diatur kayak gitu. Makanya ini kita katakan bahwa cara tentang rezeki itu datangnya dari mana itu hanya Allah yang tahu. Makanya kemudian kita mengusahakan hal-hal yang bisa kita usahakan, kita ikhtiarkan. Itu. Ya. Makanya ini energinya paling besar. Ya. Energi yang dimiliki oleh kaum muslimin atau yang dimiliki oleh kita itu yang paling besar itu adalah energi dari Allah. Tidak ada yang lain, kawan-kawan. Kalau kemudian kita merasa bahwa dalam hidup kita itu kok kayaknya nggak ketemu solusi, ya sudah dia pasrah, angkat tangan sama Allah. Ya Allah, hamba nyerah. Gitu ya. Maka kemudian Allah yang akan menuntun kita, Allah yang akan menuntun ya, mentitah kita ya sesuai dengan kehendaknya gitu kawan-kawan. Nah, itu bagian yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Karena dulu saya pernah merasa juga bahwa hidup itu sampai di dalam kondisi tidak punya duit sama sekali. Masya Allah itu ya. Tapi Allah berikan itu ya satu keajaiban yang menurut saya, uang itu datang gitu saja gitu. Dan itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita itu kerja. Makanya kalau kita bisa masuk ke dalam level ini kawan-kawan ya, takwa sama tawakal, maka ini rezekinya tinggal tunggu waktu sebenarnya. Gitu ya. Ini yang pertama, sebelum kita masuk ke kuantum. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kemudian yang berikutnya tadi tentang syariah. Syariah ini kalau bisa tidak pandang bulu. Semuanya syariah itu datangnya dari Allah. Pasti semuanya itu baik. Gitu ya. Dan kita diminta untuk, kalau bagi yang muslim, ya itu masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya, totalitas. Gitu. Oke. Ini adalah level tertinggi kita, kawan-kawan. Keajaibannya nanti hasilnya seperti apa, itu teman-teman yang tahu. Ya, saya doakan semoga kawan-kawan semuanya ya mendapatkan keajaiban atau pertolongan Allah sesuai dengan apa yang diusahakan. Ya, makanya dijaga benar-benar interaksinya dengan Allah, interaksinya dengan diri sendiri, dan interaksi dengan orang lain. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya kita akan membahas tentang dunia kuantum. Ya. Dunia kuantum ini apa, Mas? Kawan-kawan, saya dulu kuantum fisika kuantum ini tidak kenal ya. Ya, baru justru ketika mengenal fisika kuantum malah justru ketika sudah tidak belajar di sekolah maupun di kuliah gitu ya. Karena saya dulu
pelajarannya itu fisika terapon. Jadi ada benda, kemudian nanti ditabrakkan, hasilnya bagaimana gitu ya. Nah itu fisika saya. Nah kita belajar tentang dunia kuantum. Ini dunia keajaiban. Juga ada yang komentar. Zikir ayat 1000 dinar sama zikir tasbih, mana yang lebih utama? Saya nanti PR dulu nggih Bunda. PR dulu. Tetapi kalau dari saran Ustadz Nas, itu mana yang lebih tenang? Oke. Mana yang bikin lebih tenang? Itu yang kita fokusin. Kemudian kalau menurut guru kita yang lain, itu dipilih yang sesuai dengan yang kita senangi. Gitu. Yang paling suka yang mana? Itu dulu. Yang suka dibaca yang mana, yaitu dijadikan sebagai zikir. Gitu. Kalau ayat 1000 dinar ini kan ayat. Ya, kalau zikir kan zikir. Nah, silakan mana yang kalau saya memahami mana yang paling disukai atau mana yang paling dicintai, ya itu yang diamalkan gitu. Karena nanti akan ngikuti ya, DNA rezeki kita itu akan ngikuti apa yang kemudian kita cintai. Kalau dalam ayatnya itu ikmalu ala makanatikum, jadi beramalah sesuai dengan makanat, sesuai dengan skill set, dalam bahasa Jawanya begitu, sesuai dengan skill set kita. Nah, skill kita mana di mana? Itu kira-kira komentar saya Bunda. Masya Allah. Baik teman-teman, kita lanjut dulu ya tentang dunia kuantum. Ya, dunia kuantum ini kita perlu pahami pelan-pelan teman-teman, karena memang tidak dibahas di dalam satu mata kuliah, tetapi malah justru guru-guru kita itu ngajari di dalam pembelajaran yang sifatnya non formal seperti kita saat ini. Jadi dunia kuantum. Jadi kalau kita itu pengen mendapatkan kehidupan yang ajaib, atau kemudian kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, nah bisa masuk ke dalam dunia kuantum. Atau kemudian kita pengen mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat, itu bisa juga masuk ke dalam dunia kuantum. Kalau level yang pertama tadi, itu biasanya hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Tetapi kalau dunia kuantum ini, karena penelitiannya juga dari orang barat, maka orang barat pun itu juga ada yang ajaib. Bahkan mereka yang tidak kenal dengan agama pun itu bisa ajaib. Kalau kemudian bisa memanfaatkan atau bisa mengambil energinya. Ingat tadi kita pembahasan kita, semakin ke atas energinya semakin besar. Ya. Nah sayangnya sebagian dari antara kita, bahkan saya dulu itu salah paham tentang dunia kuantum. Tidak mau memanfaatkan dunia ini untuk mendapatkan energi lebih, atau ingin mendapatkan rezeki yang besar. Begitu. Nah pembahasan kita ada 5 insya Allah di sini. Yang pertama adalah segala sesuatu di dunia ini itu adalah bentuk dari energi. Jadi apapun kawan-kawan, apa yang kita lihat, handphone, laptop, ya apapun, termasuk kita, ya. Kita saat ini sudah tukar-menukar energi nih, Masya Allah. Jadi kita ini sedang ya tukar-menukar energi. Makanya saran kami ya terima gitu ya, terima. Dan pembelajaran yang terbaik itu dalam posisi serius, dalam posisi fokus gitu. Makanya kita tadi ajarannya atau anjurannya di depan-depan itu adalah 100%. Hadir 100%. Kenapa teman-teman? Karena kita bertukar-menukar energi. Begitu. Jadi benda yang ada di sekitar kita itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu terindra, ya. Ada yang tidak terindra. Dan semuanya ini adalah energi. Ya, contoh misalkan sinyal HP kita, sinyal XL, sinyal Indosat gitu. Itu adalah energi. Dan buktinya bisa kita rasakan kan? Ya, termasuk kemudian internet. Internet itu juga bagian dari energi. Ya, walaupun kemudian mungkin secara penampakan energinya itu seperti apa itu nggak kelihatan gitu ya. Tetapi bisa kita rasakan gitu. Jadi Masya Allah ini. Nah, termasuk kemudian alam semesta, kehidupan ini.
Makanya kalau kemudian kita berbicara tentang dunia kita, kalau kemudian kita memancarkan energi yang negatif, atau kemudian kata-kata yang negatif, maka kita yang kita dapati apa? Negatif, kayak memantul hidup itu. Gitu. Jadi alam semesta kita itu memancarkan energi dan balik energinya untuk kita. Jadi makanya kemudian guru kita itu, Ustadz Nas itu ngajari bahwa kita itu harus disiplin kata. Ya. Bukan harus ya, kita perlu ya. Kalau harus itu kayaknya dipaksa. Kita itu perlu untuk memilih disiplin kata. Jadi kata-kata kita itu perlu untuk disiplin. Kata-kata yang positif yang muncul, bukan kata-kata negatif. Kalau kemudian kita menghadapi satu problem, ya nasihat guru kita, wow, keren, gitu ya. Jadi langsung aja, wow, keren, gitu. Kita sedang menghadapi problem apa, langsung, ya. Mungkin refleks yang paling mudah begitu. Walaupun sebenarnya dalam Islam ada ayat subhanallah, masya Allah, gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian bentuk dari energi. Jadi hati-hati dalam memanfaatkan energi. Nah, energi ini bisa mendorong kita untuk mendapatkan rezeki yang besar kalau kemudian kita juga mengikuti pola-pola yang ada. Itu. Yang kedua, dunia kuantum kita itu adalah energinya ya. Dalam pembahasan dalam dunia kuantum, energinya itu ternyata punya frekuensi, punya getaran. Maka pikiran, emosi, niat itu memancarkan frekuensi tertentu, teman-teman. Makanya hati-hati, ya, hati-hati dalam memancarkan frekuensi. Ini frekuensinya apa nih, gitu ya? Keberlimpahan, keberkahan, ya, kemudian uang, ya. Terkadang kita ketika diskusi seperti ini tuh, malu mas, masa muslim ngomongin uang, kayaknya materi banget ya. Itu sebenarnya sudah frekuensinya bukan keberlimpahan, teman-teman. Itu ya. Nah ini perlu untuk kita sampaikan. Kenapa? Karena sebagian di antara kita itu masih ada gitu ya. Masih ada yang tidak memanfaatkan energi ini. Tidak memanfaatkan dunia kuantumnya. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, termasuk kemudian nanti emosi. Emosi negatif, ya, marah. Oh hati-hati kawan-kawan. Itu memancarkan energi tertentu. Ya, termasuk kemudian minder, malas, apalagi takut gitu-gitu. Itu energinya rendah, ya, frekuensinya ada tertentu. Kawan-kawan harus memilah dan memilih ini mana nih, ya. Makanya kemudian level berikutnya itu yang ketiga adalah level kesadaran. Jadi kita sadar. Jadi ketika kemudian menjalani hidup ini sadar. Itu kita lagi ngapain sih ini gitu. Sadar teman-teman. Ya, dalam bahasan Islam itu disebut sebagai idroksilah billah. Ya, kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar, hidup ini sadar, jangan ngelamun. Tidak ngelamun gitu ya, tidak tiba-tiba di sini ya gitu ya. Pernah nggak ngerasa begitu, tiba-tiba di sini ya gitu. Ya, hati-hati teman-teman. Jadi kita perlu sadar ya. Kemudian kalau misalnya kok tidak ingat, ya maka kemudian ya kembali sadar gitu ya. Makanya kemudian kan nasihatnya ya, manusia itu tempatnya apa? Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi kita tuh banyak salah, banyak lupa. Oleh karenanya sadar gitu. Level kesadaran itu kita perlu tingkatkan. Weh tangguh weh, orang Jawa gitu. Weh bangun weh gitu ya. Kita sadar gitu kawan-kawan. Jadi kesadaran manusia itu punya pengaruh nantinya terhadap realitas. Nah, kita coba ya bermain ya malam hari ini. Kawan-kawan, kalau kemudian diperhatikan, gambar ini sama atau beda? Sama atau beda? Ya. Tinggi badan orang yang di sini, kemudian yang paling depan ini. Tanyanya sama atau beda? Sama, Masya Allah. Nah, ini gitu kira-kira. Ini jadi kalau kemudian digeser gitu ya, teman-teman, Masya Allah ya. Ini kalau digeser ya sama gitu. Terkadang
dunia kita itu kita memandang dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kemudian seolah-olah kita itu berbeda juga. Oh kayaknya lebih tinggi yang paling belakang ya. Gitu ya. Jadi begitu, ini ada beberapa gambar perspektif ya, model-model kayak gini teman-teman. Ini mengajari pada kita bahwa kita itu perlu kesadaran. Kalau kemudian kita sekilas melihat gambar ini ya, oh kayaknya beda nih gitu ya. Beda mas ini mas gitu ya. Tetapi ketika kemudian kita coba untuk meneliti, kemudian untuk sadar ya, oh ternyata sama ini gitu. Cuma mungkin perspektifnya, kemudian lingkungannya, sudut pandangnya, pendapatnya itu sedikit mempengaruhi kita, sehingga kemudian kita, nah hidup kita juga begitu teman-teman ya. Hakikat tentang kekayaan, hakikat tentang kesadaran, hakikat tentang keuangan, keberlimpahan itu semuanya berhubungan dengan sudut pandang ya, sudut pandang tertentu ya, sudut pandang kita atau sudut pandang orang lain. Nah gitu kita terpengaruh atau enggak gitu. Nah kalau kemudian kita punya kesadaran, oh ini ujian bagi kita, ini adalah tantangan bagi kita, harusnya bagaimana kita menyikapinya itu. Dan ingat, biasanya kita itu hidup berdasarkan apa yang kita cintai, atau hidup berdasarkan apa yang kita fokusin, cintai, atau yang kita inginkan gitu ya. Dan disitulah akan diuji oleh Allah. Coba nanti perhatikan teman-teman. Ya, kalau kemudian kita coba untuk merenung dengan kesadaran kita, ya, kemudian ambil benang merahnya, ya, kita ini posisinya di mana? Kenapa sih begini? Ya, pasti ada benang merahnya, dan kita sendiri yang terkadang itu mengundang seperti itu. Pernah alami nggak? Contohnya kayak apa ya? Contohnya bagaimana? Contohnya saya begini teman-teman. Saya ini kan pengennya membantu ya, membantu saudara-saudara kita, terutama yang kawan-kawan kita yang ikut mentoring di PPA dulu gitu ya. Kemudian mereka itu pengen solusi uang cepat itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya uang yang cepat itu begini gitu. Dengan model mentoring, dengan mengadakan pembinaan gitu. Kenapa? Karena yang dibangun dulu itu adalah kesadarannya, yang dibangun dulu itu adalah ilmunya, pemahamannya gitu, mindsetnya. Nah kalau mindsetnya berubah, maka akan berubah orang itu. Ya mungkin tidak secepat money game ya. Tapi money game bahaya gitu loh. Nah ternyata terkadang ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dihadirkan orang-orang yang tanda kutip, mohon maaf ya, itu gaptek. Wah ini. Jadi terkadang itu karena kita itu pengennya membantu ya, yang dibantu itu ternyata datang beneran gitu. Makanya kemudian kita coba untuk rubah nih, ya apa yang kita fokusin yang pertama itu kita rubah gitu. Ini lagi belajar juga kawan-kawan. Semoga kemudian tidak seperti itu terus ya. Kendala ketika menghadapi orang gaptek ini tantangan gitu ya. Walaupun sebenarnya saya bersyukur ya. Kadang justru Allah Subhanahu Wa Taala bukakan ilmu baru ketika mentoring orang gaptek gitu. Masya Allah. Bahkan yang terbaru, kelas kita yang terbaru tentang mentoring WA itu bermula dari itu. Tetapi ya contohnya begitu. Apa yang kita fokusin itu terkadang malah justru itu yang akan datang berkali-kali. Nah kira-kira begitu. Jangan sampai kemudian kita berfokus pada yang tidak berdaya. Nah ini bahaya. Ya, berfokus pada sesuatu yang kismin. Kismin. Kita balik ya bahasanya. Bahasa ngalam, bahasa Malang itu miskin itu dibaca kismin. Nah kira-kira begitu teman-teman. Kemudian yang keempat tentang poin-poin dunia kuantum, yang keempat itu energi tidak hilang. Jadi teman-teman, energi kita tidak hilang. Termasuk kita ngadakan Zoom malam hari ini, kalau ini adalah bagian dari energi positif, ini akan nyambung terus gitu. Makanya bagi teman-teman yang saat ini itu berbagi link affiliate, itu mungkin tidak langsung closing, tetapi energinya ini nyambung terus gitu ya. Ini saya beri
petik ya teman-teman tentang hukum kekekalan energi, karena sebagian ada yang tidak tidak nyaman dengan kata-kata kekekalan energi. Kok kayaknya Allah menyalahi gitu ya, menyalahi akidah gitu ya. Nah ini makanya kemudian Allah sebenarnya menitipkan energi itu tidak bisa tanda kutip ya, tidak bisa dimusnahkan gitu ya. Jadi Allah akan bentuk dalam bentuk yang lain, akan mengubah dalam bentuk yang lain gitu. Makanya kawan-kawan kita ketika berdoa itu pol-polan, berdoa, sedekah, berbuat baik. Pernah nggak teman-teman nggak melakukan apa-apa tapi dapat kiriman orang baik gitu, mendapatkan kebaikan dari orang yang tidak pernah kita pikirkan. Nah ini Masya Allah kawan-kawan, ini saya itu kayak gitu kadang dapat itu sesuatu yang menurut saya ini harusnya saya tidak dapat gitu. Nah kalau kemudian seperti itu biasanya saya melakukan kontemplasi, mikir gitu ya, ini siapa sih gitu ya, ini apa sih gitu ya. Kalau kemudian nanti dicek-cek bisa jadi karena tabungan energi dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita itu berbuat baik gitu ya, nenek kita, ibu kita, bapak kita banyak banget berbuat baik, banyak banget ya menolong orang. Itu terkadang ketika beliau sudah tidak ada malah justru energinya kita terima. Nah ini yang kadang harusnya memotivasi kita teman-teman untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu di dalam hadis juga dikatakan sebagai rezeki gitu. Sedekah juga begitu, sedekah, doa itu kayaknya kok nggak dapat ya, saya berdoa kok kayaknya nggak dikabulkan sama Allah, saya sedekah kok duitnya kayaknya nggak nyampe ya. Nah bisa jadi nanti yang menerima kebaikan dari sedekah itu bukan kita, bisa jadi anak kita, cucu kita gitu. Makanya luar biasa ini luar biasa, bahkan sampai sampai orang yang kita orangnya sudah tidak ada pun dapat gitu loh ya. Masya Allah, ini Bunda EF ya, saya bacanya begini ya, dari Surabaya. Ya betul, Masya Allah, saya juga sering mendapatkan hal yang tidak mungkin. Masya Allah, itu dunia kuantum teman-teman ya, dunia kuantum yang ini kita bisa manfaatkan. Allah menitipkan dunia dan alam semesta ini dengan desainnya yang luar biasa gitu, dan kita boleh, kaum muslimin boleh manfaatkan. Kemudian orang non muslim pun juga bisa manfaatkan ini. Jadi karena ini ilmunya ilmu umum gitu ilmu umum gitu, tapi masih relate menurut saya ya terkait Bunda EF ya. Masya Allah, salam kenal ya Bunda. Jadi ini masih relate dengan ajaran Islam gitu, nyambung gitu kawan-kawan. Makanya dalam perenungan materi kita itu, ini adalah level kedua yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan rezeki yang besar, ya hati-hati dengan energi-energi ini. Bukan hati-hati ini maksudnya takut gitu ya, enggak ya, baiknya dimanfaatkan gitu ya pola-polanya. Kemudian yang kelima ya, ada beberapa poin ya tentang dunia kuantum. Yang kelima ini adalah keterhubungan. Nah ini keterhubungan, ternyata dalam penelitian ya, dua partikel yang pernah berinteraksi itu akan tetap terhubung meski terpisah jauh. Maka ini fenomena ini dinamakan sebagai fenomena entanglement. Nah ini dahsyat banget teman-teman. Ini kalau kita itu mau masuk ke dalam dunia ajaib ini teman-teman ya. Jadi ini bisa cinta, lahirnya itu cinta. Jadi kita mengirimkan energi cinta kepada orang walaupun ini sudah menikah atau belum menikah, itu nanti akan nyambung, akan kerasa begitu ya. Cintanya cinta yang lain. Masya Allah, nanti mau diingatkan ya Bunda kalau misalkan ada sesuatu yang kurang tepat apa yang kita sampaikan ya. Jadi termasuk apa yang kemudian kita sampaikan, apa yang namanya energi yang kita sampaikan ya, energinya cinta itu nanti akan nyambung ke siapapun. Makanya
cerita kita tadi ya, daripada saya menarik kepada orang-orang yang ingin dibantu, saya alihkan gitu. Saya belajar untuk mengalihkan bahwa ini adalah bagian daripada cinta. Jadi kenapa kemudian mendirikan Kuadran Rezeki, Mas, mau bikin website Kuadran Rezeki itu dalam rangka apa? Dalam rangka cinta. Tapi cintanya bukan cinta ini ya teman-teman, bukan cinta memiliki atau istilahnya menikahi gitu, enggak. Tapi cinta, pengen mencinta ya sesama muslim karena Allah gitu. Pengen membantu. Ya, tapi levelnya itu tidak hanya sekedar membantu secara empati, tapi cinta, gitu. Jadi kadang ya begitu, chat-chatnya kawan-kawan kita, kalau kemudian ketemu sama bocil-bocil, kan ada ya member Kuadran Rezeki itu ketika kemudian di chat itu ternyata bocil. Masya Allah. Ternyata admin ya, saya kick ya, itu Masya Allah. Ternyata ada yang kayak gitu teman-teman. Ya sudah, ya namanya cinta bagaimana, ketemu sama kayak gitu kan gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, karena satu sama terhubung, ini bisa juga digunakan kalau yang agak-agak makanya saya katakan tadi bahwa ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Bisa digunakan, kadang tanda kutip benar gitu ya, untuk keberlimpahan, untuk kekayaan dan seterusnya. Ya, tapi ada yang tidak benar kayak telepati ya. Kemudian apalagi mohon maaf ya, santet. Itu mainnya kayak gini teman-teman. Ya. Jadi ya gitulah kira-kira. Ya, hukum keterhubungan. Hanya kemudian kita itu mengeluarkan ludah, gitu ya. Itu bisa kena gitu. Jadi apa yang kemudian bisa begitu ya, karena satu sama terhubung. Pada hakikatnya itu kita ini adalah makhluknya Allah. Gitu. Makanya ya apakah ada yang kayak gitu ya, ada. Tapi kita jangan ke sana. Daripada nanti ya dua garis tadi menjadi persoalan ya, apa kemudian kita lakukan hanya di dunia cuma satu titik. Nanti pengaruhnya ke akhiratnya panjang banget. Janganlah teman-teman ya, jangan digunakan untuk kejahatan. Baliknya ke kita juga akhirnya ya, hati-hati yang kayak gitu dan kita lupakan. Nah, setiap amal, doa, bahkan pikiran kita itu punya resonansi, punya pancaran energi gitu ya. Ini makanya kemudian guru kita mengatakan satu sama terhubung gitu ya. Ustadz Nas kita, Ustadz Nasrullah, kalau kemudian apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Gitu ya teman-teman, ini dunia kuantum betul udah. Masya Allah. Saya ketemu sama orang-orang positif nih. Gitu ya kira-kira. Nah, nanti PR-nya ada di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Silakan dibuka-buka, dibaca. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu itu dalam keteraturan. Jadi semuanya itu teratur, indah. Gitu. Dan kita sebagai seorang muslim cukup memanfaatkan, pelajari, manfaatkan, amalkan. Kemudian sampai jumpa di dalam dunia dongeng. Selamat datang di dunia dongeng. Keajaiban itu indah banget teman-teman. Gitu ya kira-kira level yang kedua. Nah, lalu ada nggak level yang lain untuk melipat gandakan rezeki? Ya, kita masuk ke level yang ketiga, level yang paling nomor 3 ya. Yakni tentang apa? Dunia kuadran atau dunia, kalau saya menyebutnya adalah konglomerat. Kawan-kawan tahu ini ya. Kita akan studi kasus ya. Studi kasus dari 2 sampel ini ya. Apa ini maksudnya Mas? Ini senjata andalan kalau misalnya kelaparan. Tentang apa? Dunia Indomie ya. Indomie. Kawan-kawan, ini adalah konglomerat dan ini sudah dipraktekkan oleh apa ya, triliuner atau miliarder ya beliau ini ya, para pengusaha. Nah, kawan-kawan bisa masuk ke sini kok Mas, tentang teori kuantum saya perlu pendalaman nih misalnya kayak gitu ya.
teman-teman. Saya perlu untuk merenung kembali. Oke, nanti kita belajar bareng-bareng lagi teman-teman itu. Karena tidak satu dua yang cukup langsung kemudian langsung paham gitu ya. Tapi mungkin perlu inputan-inputan. Nah, kalau misalkan di sana belum ya, atau kemudian belum nyambung realitanya seperti apa. Kadang kan ketika kemudian kita berdiskusi tentang sesuatu itu harusnya kita saling konfirmasi. Jadi kalau misalkan kita nyampaikan satu, maka teman-teman juga harus terima satu gitu. Jangan saya menyampaikan satu, teman-teman dua. Kebanyakan nanti terimanya kan gitu. Jadi konfirmasi sama gitu ya. Oh, dunia kuantum yang kayak gitu gitu. Ya, saya pengen mencontohkan dengan gambar-gambar ya sebenarnya tadi tentang dunia kuantum. Ternyata nyari slide-nya itu nggak ketemu ya. Kemudian dengan kata-kata. Ya. Kemudian kalau misalkan itu belum tergambar ya, misalkan ya belum tergambar, maka kemudian kita bisa masuk ke dalam dunia hitung-hitungan atau dunia konglomerat. Nah, ini ada satu pertanyaan ya, bukan satu yang 4 ya. Satu beberapa pertanyaan. Indonesia ini berapa provinsi sih gitu ya? Satu itu. Dan yang kedua berapa kabupaten atau kota? Kemudian yang ketiga berapa desa? Dan yang keempat berapa toko? Teman-teman, dengan kita mengetahui ini, maka sebenarnya kita bisa mengetahui potensi tentang rezeki yang Masya Allah luar biasa. Ternyata di Indonesia ini, saya sudah ngitung teman-teman. Sudah menghitung jumlah kelurahan atau desanya itu adalah 83.763 gitu. Ya, jika misalkan satu toko itu satu desa itu ada 50 toko, maka dengan teori konglomerat ini sebenarnya ilmu distribusi sederhana teman-teman. Itu ternyata jika misalkan satu toko itu bisa menjual satu kardus Indomie itu ternyata harganya 100.000. Ya. Jadi satu toko satu desa 50 berarti kan. Jadi desanya ini jumlahnya, maka totalnya itu ternyata 418 miliar. Masya Allah. Ya, nanti kalau kemudian di artikel itu hitung-hitungannya pakai kardus air aqua, air minum gitu ya, 20.000. Tapi kalau contoh pada malam hari ini kita menggunakan Indomie. Jadi Indomie itu satu kardus ternyata harganya 100.000. Gitu teman-teman. Jadi ini Masya Allah. Ya, yang dihasilkan oleh pengusaha Indomie atau perusahaan Indomie itu satu hari ternyata bisa menghasilkan 418 miliar. Kalau apa yang kemudian kita simulasikan ini terjadi. Satu hari ada satu toko yang jualan satu kardus. Gitu. Dan kita tinggal ngitung ya. Ternyata kekayaan itu gampang ya Mas ya. Ya harusnya begitu teman-teman. Jadi kita buka lah cakrawala berpikir kita. Jangan yang di hadapan kita saja gitu. Kalau yang di hadapan kita saja nanti persoalan-persoalannya kita hadapi ya ketemunya bukan uang gitu. Oke. Berikutnya kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan pengusaha mie ini ya, perusahaan mie ini ngambil untung satu kardus, mungkin nggak teman-teman? Ngambil untungnya itu cuma 1.000. Mungkin ya? Mungkin ya. Maka satu hari itu keuntungan si pengusaha mie ini, perusahaan mie ini itu 4 miliar. Luar biasa ya. Masya Allah. Hitung-hitungan duit tok Mas itu ya. Kalau ini tadi omset, kalau ini berarti apa kira-kira? Profit karena 100 1.000. Ya, satu kardusnya itu untung 1.000, anggap begitu. Nah, jika teman-teman pengen mendirikan pabrik sendiri, gimana? Kira-kira tertarik nggak mendirikan perusahaan mie? Tertarik nggak mendirikan perusahaan mie? Pabrik mie? Mas, jangan ngimpi. Nah, teman-teman, itu bagian daripada apa? Kuantum.
ya jangan ditolak. Jangan ditolak, tidak boleh ditolak. Itu bagian dari doa, energi, frekuensi. Jadi ketika kemudian kita tadi sudah belajar tentang frekuensi, energi dan seterusnya, ya hati-hati gitu. Bismillah, yuk gitu teman-teman. Beda. Nah, apa namanya nuansanya, rasanya itu. Tapi kalau kemudian teman-teman langsung tolak, kayaknya nggak mungkin mas. Sudah. Nah, turun teman-teman gitu ya. Coba nanti 2 kata itu aja direnung-renungkan. Nah itu ya dunia kuantum. Ya. Apa yang kemudian kita rasakan, itulah yang kita doakan. Itulah yang terjadi. Apa yang kemudian kita pikirkan, itulah yang terjadi. Itu. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan perasaan kita. Jadi gimana kita itu sebagai seorang muslim ya, taman semuanya itu adalah indah gitu. Jadi kita bayangkan begitu aja, enak teman-teman. Oke, lanjut ya. Siapa nih yang pengen mendirikan pabrik? Pertanyaannya masih serupa. Mendirikan pabrik yang serupa. Ternyata kalau misalnya kita mau mendirikan pabrik Indomie yang serupa ini atau kompetitornya ini, maka kawan-kawan perlu, nah ini, paling tidak ketika kita ingin mendirikan sebuah pabrik, kita perlu analisa sasaran audien atau sasaran market. Kemudian yang berikutnya lagi perlu membangun pabriknya. Nah ini perlu modal ya, modalnya cukup besar. Saya tidak tahu ya, belum melakukan riset berapa kira-kira untuk mendirikan sebuah pabrik Indomie seperti itu. Kemudian perlu distribusi ya, saluran distribusi, maksudnya ini nanti pakai distribusi apa. Kemudian perlu juga pengukuran kinerja. Jadi kalau misalnya produksi sekian harus habis sekian dan seterusnya. Begitu. Kira-kira gimana? Siap mendirikan pabrik? Atau kalau misalnya teman-teman mau jadi seorang agen, dah mas, kita turunkan. Ya oke. Kalau teman-teman pengen jadi seorang agen Indomie, ternyata paling tidak itu perlu analisa market. Kira-kira cukup nggak ya marketnya, ya lingkungannya teman-teman, kecamatannya teman-teman, desanya teman-teman itu banyak enggak kira-kira yang memerlukan Indomie gitu. Kemudian perlu sewa toko biar dikenal, ya punya toko, punya kios dan seterusnya. Ya. Kemudian perlu lagi stok. Nah ini stok mie ini perlu. Jadi tidak hanya sekedar jual titip barang ya, tetapi perlu nyetok gitu. Dan yang keempat, ya jika perlu itu adalah bikin sub agen. Dibikin sub agen. Agen di sini, di RT ini ada agennya, di sini ada sub agennya gitu. Nah ternyata seperti itu konsepnya teman-teman. Ya, untuk mendapatkan omset yang banyak tadi 4 miliar sehari. Gitu. Kira-kira siap nggak? Ada yang siap kira-kira? Nah, sekarang dari pelajaran itu atau kemudian dari konsep itu, kita berusaha teman-teman, ya, atau kemudian melakukan istikharah ya, tentang ada nggak ya. Kalau kemudian kita tidak perlu lagi, yang pertama ini kita lakukan, yang pertama tidak perlu analisa market. Ya, karena analisa market ini sudah kita renungkan ya, atau sudah kami lakukan. Kemudian tidak perlu sewa tempat atau kios karena semuanya bisa dikerjain secara online. Kemudian tidak perlu stok mie. Jadi teman-teman tidak perlu produknya itu beli dulu atau kemudian nyetok atau kemudian nanti mie-nya itu bisa menyebabkan kadaluarsa. Tidak perlu seperti itu. Kemudian juga tidak perlu mestinya tetap ini yang ini kecuali ya, ini boleh tetap bisa membuat sub agen ya, namun tetap bisa bikin sub agen kalau memang konsepnya seperti ini. Jadi ketiga ini tidak perlu kita lakukan, cuma satu aja yang boleh. Ini harusnya dihapus ya. Dihapus dulu deh, hapus. Nah konsepnya seperti ini. Kalau konsepnya seperti ini, kira-kira teman-teman ada yang mau nggak jadi agen? Ya. Jadi tidak perlu stok barang, tidak perlu sewa kios, kita cukup main HP, kemudian
cukup tidak perlu analisa market. Nah, ya, marketnya sudah kita pikirkan. Tapi teman-teman boleh bikin sub agen. Nah, gitu. Kira-kira ada ya mau dengan model bisnis yang kayak gini, atau kemudian dengan model cara melipat rezeki yang besar ya. Dengan model begini. Ada nggak kira-kira? Nah, kemudian selain daripada itu, kita ubah sedikit ya. Ternyata di Indonesia tadi ya memiliki 83.763 kelurahan desa. Ini kita ubah ya. Kita ubah. Target marketnya itu bukan desa. Ya, tapi jumlah penduduk. Jadi hitung-hitungannya enggak kayak gini, tapi jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk di Indonesia itu ternyata berapa, teman-teman? Ini kalau kemudian kita buka di Google, cari Indonesia ini berapa penduduknya. Itu ternyata tercatat 286 ya, juta jiwa. 286 ya. Juta jiwa. Jadi jumlahnya ini luar biasa ya, hampir 300 juta, teman-teman, penduduk Indonesia. Kalau kemudian target marketnya itu kita ubah ya dari toko menjadi manusia, kira-kira jadi apa? Jadi gimana? Ternyata Indonesia ini seperti ini, memiliki 286 juta penduduk. Kalau misalnya kita jadikan dari segini, ya 30%-nya aja sebagai target market, tidak semua, maka luar biasa kawan-kawan. Potensi penghasilannya itu tidak lagi miliar gitu ya, tapi triliun ya. 8.580 miliar atau 8,5 triliun. Ini hitung apa sih, Mas? Teman-teman ada yang nyambung nggak? Maksud saya cerita kita ini masih bisa diikuti nggak gitu ya? Ternyata luar biasa gitu loh. Ya, ternyata luar biasa dengan merubah jumlah penduduknya. Ternyata penduduk kita kan, kita tidak pengen mereka makan mie semua kan, dan yang kita jadikan target market cuma 30%. Itu asumsinya yang milenial, bayi, balita itu tidak masuk ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada tawaran menjemput rezeki atau strategi melipat gandakan rezeki seperti ini, teman-teman tertarik atau bagaimana? Tanggapannya bagaimana? Nah, hubungannya piye, Mas? Di dalam kuadran rezeki kita cukup join, belajar, dan siar. Nah, kita belajar nih teman-teman, hitung-hitungan, belajar hitung-hitungan ya. Punya potensi hingga 10 juta per bulan dengan menggunakan konsep tadi. Jadi kalau kemudian pengen melipat gandakan rezeki ya dengan konsep digital, maka kita menawarkan konsep yang kayak konglomerat tadi, teman-teman. Dan potensinya segini ya, 8,5 triliun. Ini potensi. Kira-kira menarik atau enggak? Yuk kita diskusi kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Jadi gitu. Jadi ternyata ketika kemudian teman-teman itu gabung di kuadran rezeki, itu potensinya segitu besarnya. Gitu. Jadi luar biasa, Masya Allah. Ini belum bisnis yang lain ya kawan-kawan. Kita cuma berpikir bagaimana kemudian seorang konglomerat Indomie itu mempraktekkan di dalam proses distribusi. Ya. Kemudian kita aplikasikan di dalam website Kuadran Rezeki. Kira-kira begitu ya, tampilannya. Ada yang mau didiskusikan? Nyambungnya di mana, Mas? Ya itu bagian daripada melipat gandakan rezeki. Jadi kalau kita itu pengen mendapatkan rezeki yang besar, ya caranya kita perlu kayak konglomerat ya, membangun jaringan distribusi. Ya, jalur distribusi. Ada distributor, ada agen, ada subagen gitu ya teman-teman. Ada retail, nah begitu. Nah kita di kuadran rezeki itu juga membangun seperti itu.
Jadi kawan-kawan semua bagian daripada ada yang levelnya distributor, ada yang levelnya itu. Tapi kita nyebutnya itu bukan distributor atau agen. Semuanya sama dalam level affiliate karena memang website kita berbentuk affiliate. Gitu. Kerja, Masya Allah. Baik. Itu ya teman-teman. Semoga kok langsung isi ini sih. Oh iya ya. Baik teman-teman, ini ada program ya, percepatan rezeki ya, program untuk menjemput keajaiban rezeki dalam 40 hari. Mudah-mudahan dengan begitu bisa ada yang lunas hutang, bisa jemput impian, keluarga harmoni dan seterusnya. Nah, kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang dua, rezeki langit dan rezeki bumi. Dan kita akan belajar tentang bagaimana membangun bisnis. Ya, saya sedang buka kelas ini, teman-teman. Nanti bisa diketikkan di chatnya rezeki fast gitu ya, bit.ly ya, bit.ly rezeki fast. Fastnya ini F-nya besar. Nah, begitu. Nanti di copy, kemudian dipastekan di browsernya masing-masing. Nah, harga kelas ini biasanya 149.000. Ya, khusus kita ketika merdeka, Mas ada promo merdeka nggak? Ada. Maka cukup 99.000. Ya, 99.000 ini nanti dalam konsep pembelajarannya adalah bagi hasil kawan-kawan. Ya, bagi hasil dengan teman-teman affiliate. 70%-nya itu dikembalikan ke teman-teman affiliate. Ya. Jadi kalau nanti dapat komisi, ya komisinya atau dapat penjualan, maka komisinya 70% dikembalikan ke teman-teman. Kami bagian daripada operasional, pembelajaran, mentoring dan seterusnya, itu per orang cukup ngambil 30.000 gitu. Nah, kita saat ini sedang buka kelas ini, teman-teman. Konsepnya nanti adalah mendatangkan traffic. Jadi teman-teman yang mendatangkan traffic di Kuadran Rezeki, nanti kita bantu untuk bisa closing. Nah, begitu. Nah, dengan kemudian menjadi agen, ini konsepnya, ini tadi belum dihapus ya. Ini tidak ingat nih, harusnya dihapus. Harusnya disamakan. Dengan menjadi atau mengikuti kelas kita ini, kawan-kawan sudah praktekin ilmu ini, gitu. Praktek ilmu konglomerat ini. Namun, 3 yang diantaranya itu tidak dilakukan. Jadi kawan-kawan tidak perlu target market ya, tidak perlu memikirkan sasaran target market. Nanti kita akan belajar tentang target market ya, bareng-bareng. Kenapa kok kita memilih rezeki misalkan gitu. Kemudian tidak perlu membangun kios karena kita bisa menjalankannya itu cuma dengan HP. Ya. Kemudian tidak perlu stok produk. Teman-teman tidak perlu stok produk. Kenapa? Karena ketika kemudian beli produk ini ya, percepatan rezeki ini, maka teman-teman pada hakikatnya sudah beli produknya sebagai syarat keagenan. Nah, begitu. Dan tetap boleh membangun tim atau membangun sub agen. Itu jadi pengen agennya saya pengen 5 Mas, boleh 5 gitu. Pengen 10 Mas, boleh 10. Enggak dibatasi, berapapun itu boleh. Sebanyak penduduk di Indonesia ya, hitung aja kira-kira 30%-nya dari penduduk Indonesia. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi cakupan kita cukup, Masya Allah, cukup luas. Dan Kuadran Rezeki ini kan secara perjalanan website memang 1 tahun ya, tetapi kita ini kan masih baru. Jadi belum banyak yang kenal Kuadran Rezeki. Bahkan bunda-bunda tadi kan banyak yang komentar, oh ternyata kita tergabung di sini ya. Gitu ya. Berarti kita baru teman-teman. Gitulah. Ya. Masih baru melangkah. Ya. Gitu. Nah, kita nanti kita akan terapkan ya. Untuk kedepannya itu ada mentoring one on one. Coba 100.000 ada mentoring one on one. Ya. Jadi saya pengen tahu ya problemnya teman-teman itu apa. Ya bukan problem masalahnya ya, tapi sudah diaturkan ya atau kemudian direncanakan sebuah
sebuah sistem yang menurut pemikiran kita ini sederhana ya, mudah gitu ya. Teman-teman cukup berbagi link ya, kemudian kontennya disiapin, websitenya disiapin, tapi kok belum sukses, nah gitu. Jadi kita pengen mentoring one on one-nya itu tentang teman-teman itu gimana cara jalani bisnisnya gitu. Ya, bukan tanya masalahnya sampean apa gitu ya. Tapi dengan begitu mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif solusi. Ya. Kita tidak muluk-muluk teman-teman ya. Karena potensi market kita itu cukup besar. Berapa tadi? 8,5 triliun gitu. Itu cukup lumayan. Kita tidak perlu memikirkan kompetisi karena dunia kita dunia apa? Tadi kita sudah memasuki dunia kuantum. Jadi semuanya itu satu sama terhubung gitu loh. Jadi kalau kemudian nanti kawan-kawan mau aktif di sana ya monggo gitu ya, misalkan aktif di guru kita di Ustadz Nas ya silakan ya, kita tidak ada batasan. Tetapi di sini juga aktif gitu. Itu saja ya, dan fokusnya hanya cuma satu, bagaimana kemudian kita berbagi link gitu. Dan tentu akan banyak masukan. Kami perlu banyak masukan dari teman-teman semua, termasuk Bunda EF yang CTMR ya. Nanti kalau kemudian ada kelas atau ada mentoring yang bisa kita jual bareng, boleh Bunda. Kita bareng-bareng di sini. Gitu. Websitenya kita siapin, Bunda yang menyampaikan gitu ya. Jadi menjadi ladang amal kita. Yang kita pikirkan itu nanti ya setelah titik yang kanan tadi. Pembahasan kita tadi 2 titik ya. Ya. Setelah 2 titik itu tadi yang kanan itu tidak terbatas itu, abadi nanti sampai akhirat gitu. Nah mudah-mudahan dengan begitu bisa nyambung gitu kawan-kawan. Nah konsep kita itu kalau ditanya kuadran rezeki itu bagaimana? Kuadran rezeki itu teman-teman anggap ya ini sebelum dapat komisi ya atau dapat cuan ya, dapat rezeki yang banyak, itu ngambil link dulu dari website. Nah kemudian dari website konsepnya ya teman-teman affiliate itu kayak gini. Setelah ngambil dari website, linknya dibagikan. Anggap aja kepada ibu ini ya gitu ya. Kepada ibu ini. Maaf ini tadi nyari yang pakai kerudung belum ketemu. Dibagikan aja linknya, kemudian ternyata beliau tertarik untuk beli. Nah, proses distribusi atau proses misalnya dari sini beliau berarti melakukan pembayarannya ke website. Kemudian dari website mengirimkan akses materi atau mengirimkan produknya. Itu jadi bolak-balik begitu. Maka kalau kemudian ini sudah transaksinya berhasil, ya kawan-kawan dapat cuan gitu loh. Nah proses berikutnya ini kami kelasnya nanti termasuk kelas mentoring kah? Kelasnya itu akses member area kah? Atau yang seperti apa? Nah itu yang kami yang memikirkan. Teman-teman cuma berbagi link aja di sini gitu. Nggak perlu memikirkan Mas sudah dikasih belum materinya gitu. Kami teman-teman yang memikirkan itu. Nah kira-kira gambarannya begitu. Makanya kemudian di dalam konsep affiliate ini kita tidak stok produk gitu. Jadi tidak perlu khawatir mie-nya itu kadaluarsa. Dan produk kita bukan produk mie, tapi produknya adalah pembelajaran ya. Jadi gitu teman-teman. Ya. Jadi cuma berbagi link, beliau ngeklik, ya kita follow up gitu. Nah prosesnya berikutnya ya sudah ajak Zoom gitu. Nah kira-kira gambarannya begitu. Kalau kemudian closing di Zoom seperti ini, maka nanti insya Allah teman-teman yang mengundang terlebih dahulu itu nanti dapat komisi. Cekling gitu. Nah gitu kira-kira konsepnya. Nah kemudian kita juga ada konsep ya master plan. Kalau ini berjalan dengan tepat, itu paling tidak 6 orang affiliate aktif itu kawan-kawan bisa dapat nih ya, hitung-hitungan kita itu bisa 1 miliaran. Dan ini tinggal tunggu waktu, tinggal ngatur aja strateginya bagaimana. Nah ini yang akan kita pikirkan, gimana bisa bareng-bareng dapat 1 miliar gitu. Jadi hitung-hitungannya langsung praktis untuk yang ketiga. Jadi level ketiga kita untuk
melipat gandakan rezeki itu langsung praktis ya. Saya mencontohkan langsung di website. Gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih. Ini slide-nya sudah selesai. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh gitu. Ini konsep baru mungkin atau seperti apa atau yang bagaimana, tapi kurang lebih begitu.